Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 10 garing pidana B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Pekalongan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor 10 garing pidana B garis miring 2024 garing PN Pekalongan atas nama terdakwa Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Yang Mulia, saya akan memanggil terdakwa. Bagi petugas, mohon datangkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan penasihat hukum terdakwa. Sesuai agenda, bahwa sidang pada hari ini adalah pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi. Apakah penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Silakan penuntut umum bisa dibacakan tanggapannya. Baik, Yang Mulia, izinkan saya membacakan tanggapan atas eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa 1. Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan terdakwa 2. Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin. Majelis hakim yang terhormat, pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih atas perkenaan majelis hakim kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum atas terdakwa Ahmad Khairul Anam dan Ilham Hikmatul Fikri. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara penasihat hukum yang telah menanggapi dakwaan kami pada tertanggal 25 September 2024. Semoga tanggapan kami terhadap eksepsi saudara penasihat hukum ini dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sela. Majelis hakim yang terhormat, setelah kami pelajari dengan seksama, uraian penasihat hukum dalam eksepsinya dapatlah diketengahkan pokok-pokok keberatan penasihat hukum sebagai berikut. Poin A, terkait persyaratan material surat dakwaan. 1. Bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 1. Bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 365 KUHP, yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. 2. Bahwa dalam surat dakwaan tertulis diancam padahal tidak ada. Poin ketiga, tanggapan atas eksepsi. A. Tentang persyaratan material dan surat dakwaan. Bahwa dalam surat dakwaan kami jaksa penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas, lengkap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertama, bahwa terdakwa Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 2 pagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2024 bertempat di Jalan Flamboyan RT 2 RW 3 Desa Kesesi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan atau tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan tindakan pencurian dimasuki oleh kedua terdakwa, yaitu Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin. Keduanya merusak jendela dengan alat yang dibawanya, yaitu dengan obeng serta linggis
Dengan itu terdakwa Ahmad Khairul Anam bin Waluyo dan Ilham Hikmatul Fikri bin Khairuddin berhasil mengambil uang sebesar 50 juta dan emas dan serta beberapa barang elektronik. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, kedua terdakwa datang dari arah pintu depan, yang dimana samping pintu itu terdapat jendela yang dibobol memakai linggis sehingga bisa menyebabkan rusaknya jendela. Terdakwa berhasil menemukan uang tunai senilai 50 juta rupiah di laci lemari dan perhiasan emas beserta barang-barang elektronik yang lainnya seperti handphone, laptop, dan jam tangan. Selanjutnya, ketika sedang menggeledah kamar tidur, pemilik rumah yaitu saudara Jayi dan Ulfa terbangun karena terdengar suara berisik. Kemudian korban memeriksa sumber suara berisik tersebut. Namun, ketika korban sedang memeriksa sumber suara tersebut, korban bertemu dengan terdakwa yang dimana terdakwa sedang mengambil barang-barangnya. Kesimpulan, majelis hakim yang terhormat, berdasarkan uraian kami di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. 3. Eksepsi dari penasihat hukum Eksepsi dari penasihat hukum melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dengan ini memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima atau ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan kami jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Pekalongan 27 September 2024 atas nama Muhammad Arisa Saputra SH. Terima kasih. Sekian, yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah paham? Sudah, yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, tidak. Terima kasih, yang mulia. Baik, dari terdakwa dan penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak, yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dibawa kembali pada hari Selasa 23 Juli 2024 sekitar pukul 9 WIB dengan acara pembacaan putusan serah oleh majelis hakim dan diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang ditutup.